Islam adalah agama yang paling benar, agama terakhir, agama yang menghapus semua syariat dari agama-agama yang lain. Maka agama Nasrani meskipun mereka punya kitab Injil, tapi Injil mereka sudah tidak berlaku, sudah kadaluarsa, sudah tidak berlaku lagi. Karena Al-Quran sebagai muhaiminan alaih, yang menghapus syariat-syariat sebelumnya. Orang-orang Yahudi mereka diturunkan At-Taurat, kitab Taurat, namun Taurat sudah tidak berlaku karena datangnya Nabi Muhammad SAW. Dan sejatinya seandainya orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang lainnya mengetahui bahwasanya atau seandainya mereka betul-betul melaksanakan agama mereka sendiri, maka tentunya mereka akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena umat Islam ini atau Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sudah tertulis atau termaktub di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil. Dan dalil ini, penjelasan ini kita bisa mendapatkan dalam Al-Quran ayat yang sangat banyak sekali. Bahwasanya orang-orang Yahudi mereka betul-betul mengetahui, betul-betul mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anaknya sendiri, tahu sifat-sifatnya secara persis. Bahwasanya nanti akan turun atau akan datang Nabi di akhir zaman yang akan membawa agama yang sangat mulia, yaitu Islam, yang diturunkan kepada Al-Quran. Namun orang-orang Yahudi, terutama pada zaman Nabi SAW, mereka enggan untuk beriman kepada beliau SAW, bahkan memusuhinya dikarenakan kedengkian yang ada pada diri mereka. Hasadan min indi anfusihim, karena iri pada diri mereka. Karena nabi-nabi yang dahulu itu diutus dari nasab mereka, dari nasab Bani Israel. Namun Nabi Muhammad SAW diutus di kalangan Arab, dan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, diantaranya karena mereka bukan dari golongan Bani Israel. Dan Nabi SAW diutus ini merupakan nikmat yang sangat agung, yang hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita bisa salat sekarang, kita bisa ceramah di sini, bisa membaca Al-Qur'an. Ini di antara nikmat atau di antara bisa dikatakan jasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menyampaikan agama Islam ini dengan benar. Beliau amanah, oleh karena itu beliau dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Baik sebelum diutus menjadi nabi ataupun setelah diutus menjadi nabi, beliau adalah orang yang terpercaya. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada beliau Al-Quran. Beliau menyampaikan dengan sempurna dan menjelaskan sejelas-jelasnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Dan kami, kata Allah, telah menurunkan kepadamu az-dzikra, yaitu Al-Quran, sebagai peringatan agar kamu menjelaskan Al-Quran itu kepada manusia. Maka beliau pun setelah mendapatkan ayat-ayat atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan kepada manusia, terutama kerabatnya, karena Allah mengatakan wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan, dan sampaikan wahyu ini kepada keluarga-keluarga dekatmu. Kemudian beliau menyebarkan dakwah ini kepada seluruh kaum Quraisy, dan semua orang yang beliau temui beliau dakwai dengan penuh kesabaran, dengan penuh keteguhan. Beliau mendakwahkan Islam ini kepada kaum manusia, sehingga di antara mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Bahkan pamannya sendiri tidak beriman, seperti Abu Jahal justru malah menjelekin. Dan di antara dan banyak sekali orang-orang yang kafir Quraisy yang mereka tidak beriman kepada beliau, justru malah mengejek-ngejek, mengolok-olok. Beliau dituduh sebagai penyihir, dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai dukun, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada dalilnya sama sekali, tidak ada kebenarannya. Maka beliau tetap sabar, tetap menyampaikan dakwah ini, tetap berdakwah meskipun dicaci maki, dihina, bahkan dilempari batu. Dan ini dengan kita mengingat Nabi SAW ini akan tumbuh kepada diri kita kecintaan kepada Nabi SAW, sehingga kita akan melaksanakan hak Nabi SAW. Apa sebenarnya haknya beliau? Nah, karena itu Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan, setelah menyampaikan hak Allah, beliau mengatakan al-haqqus tsani, hak yang kedua. Terjemahnya bisa dilihat, yaitu haqqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau mengatakan, wa hadzal haqq huwa a'zamu huquqil makhluqin, fala haqqa li makhluqin a'zama min haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hak yang paling besar dan hak makhluk yang paling besar. Tidak ada makhluk yang paling besar haknya daripada haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh." Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Rasul syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran dan sebagai pemberi kabar gembira, yakni orang-orang yang beriman kepada beliau, beriman kepada Allah, masuk Islam. Nabi SAW memberikan kabar kepada mereka bahwa mereka akan masuk ke dalam surga dan akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wa nadhira dan sebagai orang yang memberikan peringatan bagi orang yang tidak mau bermasuk Islam, bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tidak mau beriman kepada hari akhir, kepada kitab-kitab para malaikat dan iman yang lainnya, maka mereka akan mendapatkan neraka dan ancaman sengsara di dunia dan di akhirat. Fungsinya apa? Orang mengatakan litu'minu. Kami mengutus Nabi SAW adalah litu'minu, agar kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh, dan agar kalian menguatkan beliau dan membesarkan beliau. Oleh karena itu wajib mendahulukan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita mengingat jasa-jasa beliau sehingga kita mengenal Islam dengan baik, dengan benar, karena jasa beliau. Beliau menyampaikan, seandainya beliau diam tidak menyampaikan Islam ini, enggak akan sampai kepada kita. Dan dengan mengingat itu juga kita mengingat jasa-jasa para sahabat ridwanullahi alaihim, bagaimana mereka juga mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Mereka berdakwah, mereka berjihad, menyampaikan Islam ini. Kemudian para tabi'in dan generasi selanjutnya sampai pada masa ini, orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi SAW dan menjelaskan agama Islam yang sebenarnya tanpa menambah, tanpa mengurangi. Mereka lah orang-orang yang berada di dalam jalan yang lurus. Oleh karena itu, kita wajib mencintai Nabi SAW dan mencintai orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi SAW, yang terutama para sahabat. Kita wajib mencintai mereka. Mereka mempunyai hak yang sangat besar dalam Islam ini. Walidzalika yajibu taqdimu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati jami'in nas. Oleh karena itu wajib bagi kita mendahulukan kecintaan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas semua cinta kepada manusia. Kita cinta kepada diri kita sendiri, cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, kepada istri, kepada kerabat, kepada pemimpin kita. Namun kecintaan itu harus di bawahnya kecintaan Nabi SAW. Kita harus mendahulukan beliau. Cinta kepada beliau berarti kita mengikuti sabda-sabda beliau, mengikuti ajaran beliau. Apabila ada ajaran Nabi SAW, maka yang diikuti ajaran Nabi SAW. Sekalipun bertentangan dengan orang tua kita, bertentangan dengan anak kita. Misalnya seperti kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, kemudian kita masih sibuk dengan urusan dunia, maka kita hilangkan urusan dunia. Meskipun kita cinta dengan urusan dunia, kerja, kita dapat uang, bisa kita nafkahkan ke anak-anak kita, memang itu bagus. Cuman hak yang pertama adalah melaksanakan perintah Rasulullah untuk menjalankan sholat berjamaah di masjid. Sebagai contoh seperti itu. Didahulukan kecintaan kepada Nabi SAW. Dan ini termasuk iman, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW adalah termasuk keimanan yang harus ada dalam hati kita. Kita harus mencintai beliau. Oleh karena itu dalam hadis itu disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Salah seorang di antara kalian ini tidak akan bisa beriman dengan keimanan yang sempurna. Maksudnya la yu'minu, tidak akan bisa beriman dengan keimanan yang sempurna sampai aku menjadi orang yang paling dicintai oleh kalian daripada anaknya, daripada
orang tuanya daripada manusia semuanya. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Itu di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai beliau. Dan beliau juga mengatakan hak yang lain, wa min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam tawqiruhu wa ihtiramuhu wa ta'zimuhu at-ta'zim al-la'iq bihi min ghairi ghuluwin wa la taqsir. Di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita memuliakan beliau, menghormati beliau, mengagungkan beliau dengan pengakuan yang sesuai dengan kadar beliau, tanpa berlebihan dan tanpa kekurangan. Kita meyakini dan menghormati beliau bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, memuji beliau dan tidak berlebihan, tidak mengangkat beliau ke derajat Tuhan, misalnya tidak mengkultuskan beliau. Sebagaimana orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara, mereka mengkultuskan Nabi Isa. Padahal Nabi Isa adalah seorang nabi, manusia biasa, teman diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang Nasrani mengkultuskan, bahkan sampai menyembahnya. Oleh karena itu mereka mengatakan Isa adalah anaknya Tuhan. Maka di antara kelompok mereka mengatakan Isa itu atau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan ini adalah kekufuran yang sangat besar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Innama ana 'abdun, faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian memujiku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam berlebihan. Sesungguhnya saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu katakan bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu dalam kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berlebihan. Sebagian kaum muslimin membuat salawatan atau yang kita kenal salawatan berlebihan. Di dalamnya mereka mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita mengetahui bahasa Arab, kita bisa memahami apa yang mereka lafazkan itu berlebihan, terlalu berlebihan memuji beliau. Di antaranya ada qasidah Al-Busiri, bukan karangannya Al-Busiri. Dia mengatakan wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Di antara mereka qasidah yang mereka buat, mereka mengatakan, dan di antara lengkapnya, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka fi inda hudusi inda huzuli ahdatsil zaman. Wa inna min ulumika wa inna min judika ad-dunya wa darratuha wa inna min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Biasanya diqasidahkan ketika ada acara-acara kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memahami artinya ini berbahaya karena ini mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di antara itu, wahai makhluk yang paling mulia, kepada siapakah aku akan berlindung di saat terjadinya musibah pada hari kiamat kalau bukan kepada engkau? Yani dia berlindung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berlindung kepada Allah. Padahal kalau kita cermati kembali kajian Syekh Malik Hafizahullah ketika menjelaskan, kita berlindung hanya kepada Allah saja, kita meminta tolong hanya kepada Allah. Tapi dalam kasidah ini dia mengatakan, kepada siapa lagi kalau bukan kepadamu wahai Rasulullah aku berlindung. Mestinya seorang muslim berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini kamu malah berlindung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara lanjutan qasidahnya dia mengatakan, sesungguhnya di antara kedermawanmu wahai Nabi Muhammad adalah adanya langit dan bumi, adanya bumi dan akhirat. Yani seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang menciptakan bumi ini dan yang menciptakan akhirat ini, yang menciptakan dunia ini. Ini berlebihan, padahal yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang menciptakan dunia dan akhirat adalah Allah, dan itu kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, bukan miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara lanjutannya juga, wa inna min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Sesungguhnya di antara ilmumu wahai Nabi Muhammad adalah ilmu yang ada pada Lauhul Mahfuz dan ilmu yang ditulis oleh al-qalam, pena catatan takdir. Padahal itu merupakan ilmu yang gaib. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengetahui yang gaib. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib, beliau enggak mau perang.
karena beliau akan luka pada perang Uhud dan beliau akan terjadi sengketa misalnya di antara istrinya, kan pernah terjadi semacam cekcok. Seandainya beliau mengatakan gaib, beliau tidak akan melakukan hal itu. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan hal itu. Qul la a'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui yang gaib, baik yang di langit atau di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama sekali tidak mengetahui yang gaib. Maka dalam maka dalam ringkasnya, maka dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kita berlebihan. Oleh karena itu alangkah baiknya kita mempelajari apa yang kita ucapkan, karena beberapa orang mendendangkan kasidah-kasidah seperti ini tapi tidak mengetahui artinya, sehingga dia terjerumus dalam berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau mengatakan, jangan kalian memujiku berlebih-lebihan, tapi orang-orang ini berlebihan. Oleh karena itu beliau mengatakan, kita mengagungkan beliau dengan pengagungan yang sesuai dengan beliau. Beliau adalah hamba Allah, beliau manusia, bukan Tuhan. Namun beliau adalah Rasulullah, beliau adalah utusan Allah. Kita memuliakan beliau. Dan jangan kekurangan, jangan menghina-hina. Jangan kita menghina Nabi Muhammad itu kan orang rendahan, jangan seperti itu. Karena kita memuliakan beliau. Sebagian orang-orang orientalis menghina-hina beliau sehingga mereka membuat karikatur dan lain sebagainya untuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan ini mengurangi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, penghormatan terhadap beliau semasa hidupnya adalah dengan menghormati sunnah-sunnah beliau. Sunnah di sini maksudnya ajaran beliau. Baik sunnah ajaran beliau yang bersifat wajib atau bersifat sunnah yang mustahab. Dan juga menghormati kepribadian beliau. Kalau beliau masih hidup kita hormati, tapi karena beliau sudah meninggal, maka kita cukup mengikuti ajaran beliau. Nah, karena itu saya mengatakan sedangkan penghormatannya setelah kematiannya adalah penghormatan ada habis ya subhanallah. Fatawqiruhu fi hayatihi wa tawqiruhu ba'da mamatihi, dan memuliakan beliau setelah beliau meninggal adalah kita memuliakan sunnah beliau, ajaran beliau. Segala ajarannya kita muliakan, kita jalankan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan syariat beliau yang lurus, itu syariat Islam. Dan kita telah mendapati contoh dari para sahabat bagaimana beliau memuliakan, bagaimana para sahabat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Urwah bin Mas'ud, beliau ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dan mengatakan, setelah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, saya telah mendatangi raja-raja Kisra. Kalau enggak saya raja-raja di Persia. Kaisar itu raja-raja di Romawi. Itu kerajaan besar pada saat itu. Dunia pada saat itu dikuasai, ada dua kerajaan yang sangat besar, yaitu Persia, kalau nggak salah yang Kisra ini, Kaisar yaitu Romawi, dan Najasyi di Habasyah. Namun kata dia, aku tidak mendapatkan seorang pun di antara mereka yang dihormati oleh pengikut-pengikutnya sebagaimana para sahabat Muhammad memuliakan Nabi Muhammad. Yani ketika beliau keliling touring ke raja-raja sekitar seperti raja-raja di Persia, Romawi, beliau mendapati rajanya hanya diikuti sekedarnya saja. Namun ketika mendapati Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, beliau mendapatkan pemuliaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW sangat besar.
Bahkan beliau mengatakan di sini, jika dia Nabi Muhammad memerintahkannya, maka para sahabat pun segera melaksanakannya. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi SAW, para sahabat tidak bertanya ini hukumnya apa, sunnah atau makruh, tapi enggak, dia langsung menjalankan. Sami'na wa ata'na. Dan ini yang mestinya kita ikuti ketika kita mendapatkan hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya, kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat, kita jalankan semampu kita. Dan jika beliau berwudu, mereka berebut untuk mendapatkan bekas wudunya. Ini memuliakan beliau, mencari berkah dari bekas wudu beliau, dan ini khusus hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang sekitar di antara kita tidak berhak. Seperti apabila seorang ustadz minum seperti ini, kemudian saya taruh sini, saya tinggal, jangan buat-rebutan, gak ada berkahnya sama sekali. Yang ada berkahnya adalah bekas minumnya Rasulullah SAW, kekhususan beliau. Nah, karena itu kita mendapati adanya rambut beliau diambil sama beberapa para sahabat. Jika itu riwayatnya sahih, maka itu hanya khusus kepada beliau saja. Jadi yang diambil berkahnya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selainnya tidak berhak. Dan jika beliau berbicara, mereka semua terdiam. Diam karena menghormati beliau dan tidak mau berteriak-teriak di depan beliau. Dan tidak ada di antara mereka yang berani menatap pandangannya karena penghormatan, tidak berani melotot kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hormatnya para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada kisah-kisah yang sangat menakjubkan. Barangkali nanti kita bisa baca di kitab-kitab yang lain, pada kesempatan yang lain, bagaimana para sahabat memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada datang perintah untuk berhijab di Madinah, saat itu belum turun ayat untuk menutup aurat bagi wanita, berhijab pakai kerudung dan sebagainya. Kemudian turunlah ayat hijab. Ketika turun ayat hijab, para sahabat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat itu. Kemudian para sahabat menyampaikan kepada istri-istrinya. Maka para istri wanita Ansar itu pun langsung pada pulang ke rumahnya. Yang tadinya di luar rumah, langsung masuk rumah, ambil kain apapun yang dia dapat kain untuk menutupi auratnya. Begitu sangat taatnya mereka. Ketika turun perintah untuk menutupi aurat, langsung tutupi. Dan ini contoh dari mereka agar kita menjalankannya. Setiap kita mendapatkan perintah, maka kita jalankan semampunya. Larangan ada larangan dari Allah dan Rasulnya, jauhi. Dan jangan mana belum mampu, masih mampu, jangan. Ini keinginan kita harus dibuang. Kalau ada keinginan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita untuk berakhlak mulia, maka apabila kita berakhlak mulia, maka kita harus menyesuaikannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu, maka kita laksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Begitulah para sahabat, kata Syekh, para sahabat radhiyallahu anhum menghormati beliau karena Allah telah mengaruniakan akhlak yang mulia, kepribadian yang menarik serta sikap yang santun. Dan di antara ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak keras. Beliau orang yang lembut. Namun kadang keras pada tempatnya dan lembut pada tempatnya. Oleh karena itu saya mengatakan, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana fadhan walau kunta fadhan ghalidan lan fadhu min hawlik." Seandainya engkau wahai Muhammad bersikap keras terhadap mereka, maka mereka akan kabur. Di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam lembut terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian saya mengatakan, wa inna min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam tasdiquhu fi ma akhbar. Di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik perkara yang dahulu seperti kisah-kisah Nabi, para nabi, kisah-kisah kaum-kaum sebelum kita mengimaninya. Ketika beliau mengabarkan bahwasanya beliau melakukan perjalanan dari Makkah
ke Mekah itu di Arab Saudi, ke Palestina, di Baitul Maqdis. Kemudian beliau naik ke langit sampai langit ke-7. Kemudian bertemu dengan para nabi, bertemu berbicara kepada Allah, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau turun kewajiban untuk melaksanakan salat yang 5 waktu. Lalu beliau turun lagi ke Baitul Maqdis, kemudian pulang ke Makkah di Saudi. Maka kita mengimani, meskipun itu sebenarnya kalau secara akal mustahil. Zaman dahulu nggak ada pesawat. Bagaimana bisa melakukan perjalanan dari Makkah menuju Palestina hanya sekedar 1 malam? Tapi itulah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa beliau Isra Mi'raj, diperjalankan dari Makkah menuju Baitul Maqdis di Palestina, kemudian menuju ke Sidratul Muntaha di langit yang ke-7, maka kita mengimaninya. Itu di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara konsekuensi syahadat kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau. Baik yang terdahulu seperti yang tadi kita sebutkan ataupun yang akan datang. Seperti bahwasanya akan terjadi kiamat, bahwasanya nanti akan muncul Dajjal, bahwasanya Nabi Isa masih hidup dan beliau akan turun nanti pada hari kiamat untuk menghancurkan salib, membunuh babi dan menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya kaum muslimin besok akan menguasai dunia, dan bahwasanya orang-orang Yahudi akan dibantai sehancur-hancurnya, dan bahwasanya besok akan ada surga dan ada neraka. Ini berita-berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimaninya dengan sebenar-benarnya tanpa ada ragu sama sekali. Karena Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan sama sekali. Betul-betul apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan terjadi dan kita meyakininya. Di antara hal selanjutnya adalah imtithalu ma bihi amar. Itu kita menjalankan apapun yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan. Wajtinabu manaha anhu wa zajar. Dan kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk rinciannya nanti bisa kita baca di kitab ini. Barangkali kalau ada kesempatan kita akan bahas buku ini. Buku yang bisa dibeli nanti insyaallah. Kalau ya, kita bahas kitab ini karena sangat penting sekali membahas tentang prinsip agama kita. Rukun pertama dalam Islam adalah syahadat. Kita harus memahaminya, konsekuensinya apa harus kita pelajari. Insyaallah kalau kita setelah selesai ini mungkin kita akan bahas ini atau yang lainnya. Baik, melaksanakan perintah beliau dan menjauhi larangan beliau, baik kita dapati dalam Al-Quran atau dapati dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian kita beriman bahwasanya petunjuk dan ajaran beliau adalah ajaran yang paling sempurna dan petunjuk yang paling sempurna. Bi anna hadiyahu akmalul hadi wa syari'atahu akmalus syara'i. Maka kita meyakini bahwasanya petunjuk Rasulullah dalam segala hal, dalam ibadah, ketika kita melaksanakan salat, maka kita mencari petunjuk yang paling sempurna, yaitu petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Dalam masalah zakat, haji, puasa, dan masalah ibadah-ibadah yang lain, kita sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ataupun masalah-masalah akidah, dalam keyakinan harus disesuaikan dengan petunjuk beliau, karena petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling sempurna, dan syariat yang beliau bawa adalah syariat yang paling sempurna. Harus meyakini hal itu, karena itu adalah keimanan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang paling penting adalah kita wa alla yuqaddama 'alaiha tasri'un aw nidhamun mahma kana masdaruhu, dan kita tidak mendahulukan syariat yang lain atau aturan yang lain di atas aturan dan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada syariat atau ada aturan yang dibuat oleh manusia bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pilih petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah merupakan bentuk keimanan kita kepada beliau,
dan agar iman kita sempurna, keimanan kita berzura-zura harus melaksanakan hal itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan berfirman dengan dirinya sendiri, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Allah, demi Tuhanmu, mereka orang itu pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa berat dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sesempurna mungkin. Dan ini merupakan bentuk kalau kita meyakini bahwasanya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka buktikan cinta kita dengan cara mengikuti beliau. Akan ini lanjut saja ya, kita selesaikan nanti baru kita ada. Baik, kalau ada seseorang yang mengaku saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, maka konsekuensi perkataan ini hanya harus mengikuti ajaran beliau. Nah, karena itu ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka kita harus wajib mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yani ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengaku cinta Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balasannya kalau kita mengikuti beliau, maka Allah akan mencintai kita. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan terakhir di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita membela ajaran dan petunjuk beliau semampu kita dan sesuai tuntutan yang ada. Kalaulah ada musuh yang menyerang beliau dengan cara melemparkan syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran rusak seperti orang-orang liberal dan lain sebagainya, atau orang-orang yang mengada-adakan dalam masalah agama ini, maka kita balas mereka. Kita bela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang mengejek ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita balas mereka dengan sampaikan hujah-hujah. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, seperti itu. Atau mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan senjata, maka kita pun harus siap dengan senjata. Jika mereka menyerang dengan senjata atau meriam, maka pembelaannya juga dengan hal yang serupa. Maka bagi seorang mukmin tidak mungkin dapat menerima jika ada orang yang menyerang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepribadian beliau yang mulia sementara dia diam saja, padahal dia mampu untuk melawannya. Maka hak beliau adalah untuk dibela. Kita membela beliau baik pribadi beliau ataupun ajaran yang beliau bawa semampu kita. Dan ini diantara hak-hak yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Barangkali mungkin kita cukup sekian, nanti selebihnya bisa dibaca di kitab ini. Nah, saya anjurkan dan sekalian untuk membeli kitab ini. Insyaallah terjangkau, bisa ini bukan jual beli di masjid, tapi saran biar untuk membaca, karena sangat penting sekali kitab ini. Atau kitab yang semisalnya tentang memahami kalimat syahadat, agar kita berislam dengan sempurna dan secara menyeluruh, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk betul-betul berislam dengan Islam yang sempurna dan masuk ke dalam Islam secara sempurna. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna, secara kafah, secara menyeluruh. Yani jangan memilih-milih, semua kita ambil. Kita ambil semua ajaran Islam ini dengan benar dan kita pelajari dengan benar. Sehingga dengan itu diharapkan adanya kajian-kajian seperti ini adalah untuk memperdalam ilmu agama kita, menguatkan iman kita dan pemahaman kita terhadap agama yang mulia ini. Saya kira cukup sekian, mungkin tidak ada pertanyaannya karena saya tidak berhak ditanya karena ilmunya masih sedikit. Ya mungkin nanti bisa ditanyakan kalau ada Syekh Malik, mungkin beliau lebih bisa menjawabnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.